Shalom Bapak Ibu Jemaat terkasih. Shalom. Wah, kurang semangat nih. Shalom Bapak Ibu semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online dimanapun Bapak Ibu berada. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau dengan semangat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Amin. Sebab Yesus telah naik ke surga dan Ia telah menebus dosa-dosa kita. Amin. Saya undang Bapak Ibu Jemaat kita semua bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Bahkan buat segala pengorbanan-Mu, Engkau telah mati di kayu salib. Hari ini Engkau naik ke surga Tuhan. Bawa keselamatan buat setiap kami. Thank you Jesus. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau layak terima segala pujian, sembah syukur kami. Bahkan hormat syukur pengagungan kami Tuhan. Hidup kami semuanya milik-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Sebab hari ini kita mau sama-sama merayakan bahwa Yesus telah bangkit dan naik ke surga. Amin. Mari sama-sama kita katakan rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Katakan rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Sekali lagi dengan semangat kita katakan rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Sebab Yesus layak disembah. Rayakan, Yesus rayakan. Katakan dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit. Dan hidup selamanya. Selamanya. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan. Katakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Kebangkitan Tuhan kita. Mari katakan. Celebrate. Celebrate. Jesus celebrate. Dengan sukacita katakan. Celebrate. Jesus celebrate. Sekali lagi. Celebrate. Celebrate. Jesus celebrate. Celebrate. Jesus celebrate. Katakan He is risen. He is risen. He is risen.
katakan. Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layan. Katakan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sama-sama katakan. Biarlah rohmu yuk gerakan tangannya. Amin. Rohmu menyala. Sekali lagi lebih semangat katakan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Oh Jesus. Dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Katakan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara semua siap dipakai untuk melayani Tuhan. Amin. Yang siap melayani Tuhan boleh sorakan haleluya. To God be the glory. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan for your amazing grace and everlasting love yang tiada pernah berhenti buat setiap kami Tuhan. Oh begitu banyak kami rasakan Bapa. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Amin. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu Tuhan, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari Bapak Ibu sama-sama kita angkat pujian ini dari awal. Katakan, saat ku masuk ke hadirat
hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat-Mu, bawa pujian-Mu, amin, tunaikan sembahku. Yes, bagimu Allah yang mulia, Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Naikkan suaramu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi kasih-Mu Tuhan. Berikan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari angkat kedua tanganmu, katakan oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Jadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Melingkup, katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu angkat suaramu, katakan kasih-Mu mengalir Tuhan, memulihkan. Yes, sungguh besar Engkau Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru
kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari Bapak Ibu sama-sama kita naikkan suara kita. Berikan hormat, syukur, pengagungan buat Raja yang telah berkorban buat setiap kita. Bahwa hari ini Ia telah naik ke surga. Ia telah menebus hidup kita. Ia telah menyelamatkan kita, bahkan Allah yang memulihkan kita. Mari sembah namanya, sembah namanya. We give you glory and honor. We praise you, Lord, we praise. We worship you, Lord. We worship you, my King. You deserve all the glory. You deserve all the praise, Jesus. Engkau layak terima segala sembah syukur kami, Bapa. We invite your spirit to come overflow in this place. Kami undang hadirat-Mu Tuhan untuk hadir, memenuhi melawat setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami hari ini enggak lagi sama ya Bapa. Jesus, Jesus. Mari angkat kedua tanganmu, sembah dan serukan nama Yesus. Agungkan dan besarkan namanya. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Engkau layak terima segala pujian kami Bapa. Gak ada Allah lain yang layak terima sembah syukur kami selain Yesus. Yesus. Jesus. Engkau sungguh besar Tuhan. Engkau sangat besar. Jauh melebihi segala masalah kami Tuhan. Jauh melebihi segala pencobaan yang kami hadapi. Yesus, serukan namanya Yesus, Yesus, Yesus. Biar namanya ditinggikan. Jesus, you are worthy of it all. Sebab Engkau besar Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. There is no one else like you, Jesus. There is no one can compare your greatness. Biar semua yang hadir Tuhan boleh merasakan kebaikan dan kebesaran-Mu Tuhan. Nama-Mu ditinggikan, diagungkan, dipermuliakan selama-lamanya. Kami beri segala kemuliaan, hormat, syukur bagi-Mu Yesus. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Katakan tiada seperti-Mu Yesus, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, amin. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, naikkan suaramu, katakan, sebab Kau besar, amin, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti
Tuhan kita yang dahsyat. Sorak-sorai. Oh, haleluya. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang sungguh besar. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, kami dapat berkumpul di tempat ini Tuhan. Baik yang secara onsite maupun yang online Tuhan. Terima kasih kami bisa berkumpul untuk merayakan hari kebangkitan-Mu pada hari ini. Merayakan hari kenaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Pak. Kami mohon kepadamu Tuhan, Kau curahkan roh hikmat-Mu Tuhan. Buat setiap kami. Ajarkan kami Tuhan untuk dapat mengerti apa yang ingin Kau sampaikan Tuhan. Pakai hamba-Mu Bapa untuk berbicara. Urapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Singkapkan apa yang ingin Kau sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua katakan amin. Shalom. Shalom yang ada di tempat ini. Shalom juga buat Bapak Ibu yang mengikuti online. Hari ini kita merayakan kenaikan Yesus, ya. Yang jadi problem kenaikan Yesus sebetulnya juga satu event, satu kejadian yang sangat penting sekali. Tetapi biasanya kalah pamor atau kalah hawa dibandingkan dengan kalau Natal. Kalau Natal kayaknya semuanya mau merayakan, harus ada apalah, ada acara besar-besaran, harus dihias ya ruangan gerejanya. Tetapi kalau kenaikan Yesus kayaknya ya biasa-biasa aja gitu. Cuman begitu-begitu aja. Padahal kenaikan Yesus merupakan satu kejadian yang sangat penting juga. Nah, kenaikan Yesus membuktikan kepada kita bahwa memang ada sorga. Karena Yesus naik ke atas, naik ke sorga. Jadi buktinya betul bahwa ada sorga. Amin. Nah, sorga itu satu tempat yang real. Berarti sorga itu tempat real, bukannya cuma cerita, bukan cuma dongeng. Tetapi sorga adalah satu tempat yang real. Nah, hanya saja sorga itu enggak bisa dalam jangkauan kita sebagai manusia yang hidup. Kita enggak bisa menjangkau sorga itu sebagai manusia yang hidup. Kita enggak bisa pakai teknologi. Orang sekarang ini udah begitu hebat ya teknologinya ya. Mau pakai teknologi macam apapun, masih belum bisa dijangkau. Dan tidak akan bisa dijangkau sorga itu. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Apa itu kenaikan Tuhan Yesus? 40 hari yang lalu kita merayakan kematian Tuhan Yesus. Kalau Yesus cuman mati aja, pada saat itu hari Jumatnya mati. Yesus mati. Hari ketiga Yesus bangkit. Ya. Kalau Yesus cuman mati aja, dia nggak bedanya cuman sebagai manusia. Dia cuman mati ya mati gitu. Tetapi kemudian di hari ketiga dia bangkit. Ini membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Nah, tetapi kalau seumpama cuman stop sampai di kebangkitan saja, enggak sampai seperti hari ini terjadi kenaikan, kita tidak tahu what next kalau seumpama kemudian kita mati, what next setelah itu gitu. Kita nggak tahu kita mau kemana setelah itu, ya. Nah, pada saat kebangkitan, kita tahu tadi lagunya, dia bangkit gitu, dia bangkit ya. Mestinya diganti, bukannya bangkit, hari ini udah naik soalnya. Tadi di bawah saya bilang, wah salah tuh, mestinya dia naik gitu. Nah, kita tahu bahwa he is risen, dia bangkit. Nah, Tuhan kita itu, dia merencanakan pada saat akhirnya
Tuhan bangkit, Yesus bangkit di hari ketiga, Tuhan nggak mau cuma stop di situ. Tuhan terus kemudian adakan yang kita rayakan hari ini, yaitu kenaikannya. Supaya lengkap dalam artian begini, lengkapnya. Kalau cuma stop di kebangkitan saja, kita nggak tahu what next. Tetapi kita akan belajar hari ini, di kenaikan apa yang terjadi, makna dari kenaikan Yesus itu apa. Gitu. Kita mau belajar itu ya. Nah, Tuhan selalu kalau Tuhan melakukan sesuatu, dia mau melakukan semuanya, segala sesuatu itu dengan lengkap. Dari awal sampai akhir lengkap. Alfa sampai omega, itu Tuhan kita. Dia selalu menyediakan buat kita semua dari alfa sampai omega. Enggak setengah-setengah. Tuhan kita bukan Tuhan yang setengah-setengah, katakan amin. Enggak ada pribadi yang kita bisa percaya selain Tuhan kita. Selain Yesus. Kita semuanya percaya sama Yesus, amin. Nah, kita harus percaya sama Yesus karena dia Allah yang bukan setengah-setengah. Dia penyelamat kita. Nah, sekarang kita coba buka ya, Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Makna kenaikan Tuhan Yesus. Kita baca ayat 1 sampai 4 dulu. Udah pada dapat belum? Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Oke, kita baca bersama ya, ayat 1, 2, 3, 4 ya. Oke, 3, 2, 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Di Yohanes 14 ini perkataan Yesus, ya. Yesus waktu itu belum mati. Ini perkataan Yesus di Yohanes 14. Waktu Yesus masih hidup, dia mengatakan ayat-ayat ini. Jadi ada janji Yesus, ada nubuatan Yesus juga. Di ayat yang kedua dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus mengatakan ayat ini saat dia masih hidup. Ya. Jadi ini janji Yesus. Kemudian di ayat yang ketiga juga dikatakan begini, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi poin yang pertama, makna kenaikan Tuhan Yesus yang kita rayakan pada hari ini adalah bahwa Yesus naik ke sorga untuk kita. Coba kita lihat di ayat yang kedua. Yesus naik ke sorga untuk kita. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bagimu berarti buat kita semuanya, katakan amin. Dia sediakan tempat buat kita semuanya. Coba kalau seumpama Yesus, Tuhan cuma stop di kebangkitan, siapa yang nyediain tempat buat kita di sorga? Enggak ada, ya kan?
ini, di hari kenaikannya, Yesus naik ke surga untuk supaya dia bisa menyediakan tempat buat kita semuanya. Katakan amin. Bersyukur sekali ya kita punya Yesus. Dia mau naik ke surga, sediakan tempat buat kita. Sebetulnya kalau kita lihat begini, kan kalau kita lihat waktunya Tuhan, satu hari di waktunya Tuhan itu sama dengan 1000 tahun. 1000 tahunnya kita ya. Sekarang tahun 2022. Berarti baru kira-kira 2 hari ya. Kalau di sorga ya. Baru 2 hari. Nah, kalau kita bicara begini, kenapa enggak begini ya? Kenapa enggak begini? Yesus tetap aja di sini, di dunia, di bumi. Kenapa dia mesti bangkit pada saat itu? Yesus tetap aja di bumi, maunya saya begitu. Kan katanya Yesus cinta kita. Kalau Yesus cinta sama kita, jangan tinggalin kita dong. Iya kan? Maunya kita begitu. Toh kan sebetulnya, ya 2000 tahun ya sebetulnya cuma 2 hari. Buat Yesus di sana cuma 2 hari. Itu 2000 tahun buat kita. Kenapa kok Yesus naik ke atas gitu? Mesti naik ke surga. Kalau sebetulnya kalau umpama ada Yesus di sini sekarang ini enak juga ya. Kita bisa ngelihat betul-betul mukanya Yesus kayak apa sih gitu. Terus kemudian kita betul-betul juga bisa merasakan, bisa melihat, wah mujizat terjadi di sana pada saat Yesus melayani di sini. Banyak orang yang mati yang hidup kembali. Kalau Yesus masih ada sekarang ini, iya enggak? Kita bisa ngelihat begitu banyak, bisa bertemu Yesus secara fisik. Terus kita bisa lihat Yesus melakukan mujizat demi mujizat, kesembuhan banyak terjadi, orang mati dibangkitkan. Terus kalau umpama ada yang kita mau tanya nih, mengenai segala macam lah, doktrin atau apa, langsung tanya sama Yesus. Enggak perlu nanya sama Pak Bram. Enggak perlu bertanya sama saya atau sama Bu Serel atau sama siapapun lah. Sama pendeta-pendeta enggak usah nanya. Orang banyak kok yang salah juga ya, pendeta salah menafsirkan. Kalau Yesus ada pada saat itu, saya maunya kalau boleh, enakan Yesusnya enggak naik. Enakan Yesusnya tetap ada di sini. Bahkan sampai saat ini. Kalau saya maunya begitu. Tetapi rupanya Tuhan punya rencana yang lebih tinggi lagi daripada cuman begitu. Tuhan punya satu goal yang lebih tinggi, yaitu Yesus naik ke sorga untuk menyediakan rumah, menyediakan tempat buat kita. Katakan amin. Itu satu goal Tuhan kita. Kalau cuman buat ada Yesus tetap ada di sini bisa aja, tetapi ada satu goal yang lebih tinggi dari hanya itu. Hanya Yesus ada di tempat ini, di dunia ini, sama-sama dengan kita sampai sekarang. Tuhan punya goal yang lebih tinggi dari itu, yaitu menyediakan tempat bagi kita semua. Katakan amin. Nah, kalau Tuhan bikin rumah, kira-kira rumahnya, asal bikin rumah aja lah. Kayak ruko. Sinarmas kalau bikin ruko sama semuanya ya. Kayak ini rukonya kan sama semuanya kan. Kira-kira Tuhan Yesus bikin rukonya sama, bikin rumah buat kita kayak ruko atau enggak? Tergantung sih. Ya tergantung kita waktu di dunia ini seperti apa gitu. Apakah kita senang berdoa, apakah kita senang baca firman, apakah kita senang melayani. Setiap kali kita berdoa, satu bata dipasang. Setiap kali kita baca firman, satu bata lagi dipasang. Setiap kali kita melayani orang susah, satu bata lagi dipasang. Jadi semakin banyak kita melayani, Tuhan akan masang semakin banyak bata dan rumahnya akan semakin besar. Katakan amin. Tetapi kalau seumpama cuman maunya diam-diam di rumah aja, nggak mau ngapa-ngapain, ya sebesar ruko ini aja udah puji Tuhan. Itu buat rumah yang di sorga ya. Nah Tuhan pasti buat kepada kita masing-masing tailor-made. Tergantung dari apa yang kita sudah lakukan. Selama kita ada di bumi ini, Tuhan akan tailor-made rumahnya. Sekarang Bapak Ibu tinggal Bapak Ibu pilih. Bapak Ibu mau rumah yang gede, berarti perlu bata yang gede, yang banyak apa enggak?
Kalau perlu bata yang banyak berarti harus banyak melayani yang banyak-banyak juga, banyak berdoa juga, banyak baca firman juga, katakan amin. Tetapi kalau seumpama cuman mau, udahlah saya mah cuman mau yang kecil aja, seruko ini. Mungkin ada juga yang cuman sekandang ayam. Pas-pasan, jadi begitu masuk cuman begitu pas-pasan. Karena batanya sedikit. Saya berdoa jemaat di tempat ini rumahnya bukan seperti kandang ayam. Kok nggak ada yang amin? Siapa yang punya anak di sini? Semuanya pernah punya anak kan ya semua ya. Coba ya flashback. Ini hubungannya dengan kalau Tuhan menyediakan rumah buat kita, Dia itu akan menyediakan yang terbaik. Tuhan kita selalu memberikan kepada kita semua yang sungguh amat baik. Amin. Jadi Dia pasti juga sediakan rumah buat kita yang terbaik juga. Saya mau hubungkan dengan tadi pertanyaan saya, siapa yang punya anak? Ingat nggak waktu Bapak Ibu menunggu kelahiran dari bayi pertama, dari anak Bapak Ibu, nggak harus bayi pertama, bayi kedua, bayi ketiga, pokoknya dari anak Bapak Ibu. Pada saat menunggu kelahiran, tentunya sebelum itu udah pasti nyiapin kamarnya, ya, nyiapin kamarnya, didekor itu kamarnya, disediain ranjangnya, disediain pakaiannya, dari jauh-jauh hari udah disediain, pakaiannya disediain, terus kalau boleh tahu anaknya laki atau perempuan, kalau udah tahu mungkin si kamarnya didekor berdasarkan si bayinya nantinya akan laki atau perempuan gitu. Dan semuanya kita akan siapkan dengan baik. Ya, betul nggak? Setuju nggak? Ini orang tua duniawi loh. Orang tua yang kalau boleh kita katakan, kalau kita bandingkan dengan Tuhan kita ini orang tua yang jahat. Orang tua yang jahat saja seperti itu mempersiapkan buat kedatangan anaknya, mempersiapkan ruangan, kamar, tempat tidur dari bayinya, dan juga segala kebutuhannya dipersiapkan dengan begitu baik, satu persatu dipersiapkan semuanya. Dia orang tua yang seperti kita ini sudah mempersiapkan semuanya mulai dari awal sampai akhir kita berusaha untuk siapkan semuanya. Ya, sama juga dengan Tuhan kita. Dia pasti siapkan semuanya, katakan amin. Dia bukan cuma catat nama kita di kitab kehidupan. Bukannya cuma tercatat namanya di kitab kehidupan. Tetapi pada saat yang bersamaan Tuhan selain catat nama kita di kitab kehidupan, Dia juga bangunkan rumah buat kita semuanya. Bangunkan rumah buat setiap kita, satu persatu kita dibangunkan rumah oleh Tuhan. Jadi namanya bukan cuma dicatat aja, tapi rumahnya juga dibangunin. Kontraktornya Tuhan kita. Kalau kontraktornya Tuhan kita, pasti hasilnya bagus. Betul nggak? Kontraktor sinar maslen aja lumayan gitu kan. Apalagi kalau kontraktornya malaikat-malaikat sorga. Kontraktornya malaikat-malaikat sorga, Tuhan yang tinggal bayar malaikat-malaikat sorganya semuanya itu. Pasti Tuhan berikan bangunan rumah yang terbaik ya. Nah, kita tahu ya bahwa Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa. Betul apa enggak? Kita tahu itu. Kalau dia duduk di sebelah kanan Bapa, apakah dia terus tidur? Kalau orang duduk enggak tidur kan ya. Tapi ada juga sih yang kalau ibadah duduk tidur gitu. Tetapi Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, itu bukan berarti dia tidur. Tetapi Yesus bersyafaat buat kita di sorga. Coba. Kita punya Yesus yang bersyafaat. Karena dia naik ke sorga, dia bersyafaat buat kita. Dia ada di sorga, duduk di sebelah kanan Bapa. Dia kemudian bersyafaat buat kita, berdoa buat kita, membela kita. Ngapain Yesus ada di sana? Dia bersyafaat buat kita.
Yesus yang duduk di sebelah kanan Bapa, enggak tidur, dia bersyafaat buat kita. Oh, katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Kalau dia ada di atas, di sorga, di sebelah kanan Bapa, dia pasti menjadi pembela kita di tempat yang maha tinggi. Ya, di sorga, di tempat yang maha tinggi. Dia menjadi pengacara kita. Kalau kita nih punya masalah di bumi, di Indonesia lah ya, kita punya masalah. Terus kita kenal sama pengacara yang top di Indonesia. Siapa pengacara top di Indonesia? Itu yang ini begini-gini. Hotman Paris. Iya, soalnya dia sering begini-begini. Hotman Paris ya. Hotman Paris, kalau kita kenal baik sama dia. Bukan cuma kita kenal dia nggak kenal, dia juga kenal sama kita. Itu kalaupun kita punya masalah kayak apapun, sebesar apapun, rasanya pasti kita udah merasa, gua tenang lah, pasti dibela sama Abang Hotman gitu. Dan si Abang Hotman pun udah bilang, nggak usah takut, ku bela kau gitu kan. Itu pengacara di dunia. Kita punya pengacara yang ada di tempat yang maha tinggi, yang siap untuk membela. Oke, jadi Yesus naik ke sorga untuk membela dan membantu kita, menjadi pengacara kita di tempat yang maha tinggi. Dia naik ke sorga untuk sebuah misi, yaitu menyempurnakan hidup kita. Amin. Tenang deh Bapak Ibu, kalau semua kita punya perwakilan dan pembela yang terbaik di sorga. Pembelanya adalah Yesus kok yang ada di sorga. Tenang aja, betul nggak? Kalau orang udah mengaku dosa, terus kemudian dia menerima Yesus sebagai Tuhan satu-satunya dan sebagai juru selamat dia, tidak perlu lagi ada yang harus ditakutkan. Amin. Kalau seumpama kita mati, nggak usah takut, ada Yesus. Kematian pun kita nggak usah takut. Amin. Gak perlu takut lagi, karena kita punya dia sebagai pembela kita di sorga. Nah, kalau seumpama kita bilang, Pak, tapi kalau nanti kita dihukum oleh Allah gimana? Kita gak usah takut, gak usah khawatir akan penghukuman Allah. Karena hakim semesta alam ini adalah siapa? Yesus juga. Hakim semesta alam adalah Yesus, yang adalah juga juru selamat kita. Berarti kita nggak usah takut dong, pada saat nanti ada penghukuman pun, ada penghakiman pun, kita nggak usah takut karena yang menjadi hakim adalah Tuhan Yesus juga, juru selamat kita. Dan dia adalah sosok yang begitu sangat mencintai kita. Dia tidak mungkin menjebloskan kita, dia tidak mungkin kemudian mengatakan, lo siapa, gue nggak kenal. Karena dia adalah Allah pembela kita yang ada di tempat yang maha tinggi. Jadi tenang ya, kita punya pembela, yaitu Yesus. Jadi kenaikan Yesus harusnya memberi rasa aman buat kita. Ya, jadi poin yang pertama, kenaikan Yesus adalah membuktikan makna dari kenaikan Yesus bahwa Yesus naik ke sorga untuk kita. Menyediakan tempat buat kita semuanya, kemudian dia duduk di sebelah kanan Bapa, dia bersyafaat buat kita, menjadi pembela kita yang ada di tempat yang maha tinggi itu. Amin.
Nah, sekarang yang kedua. Di ayat yang ke-4 dan ke-5, Yohanes 14 ayat 4 dan ke-5. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ini Yesus ngomong begini nih, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ayat yang ke-5 sekarang. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Thomas ini memang tipikal ya kalau kita lihat ya. Sebelumnya kan dia sempat waktu Yesus datang, terus kemudian Yesus sesudah disalibkan, Yesus datang ketemu sama Thomas, Thomas nggak percaya itu Yesus. Dia bilang, pokoknya dia ragu-ragu, sampai akhirnya disuruh buktiin coba, dikasih lihat tangan Yesus yang bolong itu baru dia percaya. Thomas ini tipe murid yang orangnya mudah ragu, dia nggak percayaan. Ini kelemahannya dia, tapi bukannya jahat. Dia punya kelemahan seperti itu. Thomas ini kelemahannya seperti itu. Dia tipe orang yang seeing is believing. Lihat baru percaya gitu. Nah, jadi kalau seumpama dia mau beli rumah gitu ya. Umpama dia mau beli rumah, biasanya beli rumah sesudah cocok semuanya terus kemudian bayar DP 10 juta gitu. Bayar tanda jadi. Bayar tanda jadi 10 juta. Sesudah dia bayar tanda jadi 10 juta, dia pergi, udah nggak ketemu lagi sama sales-salesnya, udah nggak kelihatan tuh sales-salesnya, tiba-tiba dia bisa menjadi ragu-ragu. Kalau seumpama salesnya itu bawa uang gue yang 10 juta gimana ya? Dia tiba-tiba nggak percaya gitu. Nah, ini tipe Thomas yang seperti ini. Pokoknya dia maunya benar-benar melihat baru dia percaya. Dia ini bertanya, Thomas ini tanya, di ayat yang keempat deh, ayat yang keempat dulu. Kan ini nyambungnya dari ayat yang keempat. Dan kemana aku pergi, Yesus bilang ya, kemana Yesus pergi, kamu tahu jalannya ke situ. Nah si Thomas tanya, jalannya lewat mana? Ayat 5. Tuhan kami nggak tahu kemana engkau pergi. Tuhan kemana perginya kan nggak bilang Yesus. Si Thomas jadi nanya, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Jadi dia itu sebetulnya mau nanya, nggak yakin juga, Thomas ini merasa saya ini masuk surga nggak ya? Jadi dia sebetulnya mau nanya seperti itulah kira-kira, seperti kebanyakan kita kadang-kadang juga sering nanya ya, sering dalam hati bertanya gini, saya ini masuk surga nggak ya? Jujur, ada yang nanya gitu nggak? Atau yakin pasti masuk surga? Yakin. Kalau umpama ada yang bilang ini pertanyaan jebakan sebetulnya. Karena kalau ada yang bilang iya saya kadang-kadang seperti itu juga. Wah, kalau gitu saya pulang. Karena tadi sebelumnya saya khotbah bahwa Tuhan kita naik ke surga, sediakan tempat buat kita semuanya. Kalau seumpama kita nggak percaya kita masuk ke surga, ngapain Tuhan Yesus nyediain tempat buat kita gitu. Kosong dong nanti. Amin. Katakan, aku percaya bahwa aku pasti masuk surga. Haleluya. Nah, kemudian di ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini powerful banget ya. Ayat ini powerful banget. Mau ngomong, mau penginjilan sama siapa-siapa, ini aja udah satu ayat ini, selesai. Mana ada yang berani janji seperti ini? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Mau masuk surga, mau ketemu Bapa, nggak bisa loh. Kalau nggak melalui aku, katanya Yesus. Jadi harus melalui Yesus.
powerful banget. Tetapi poin yang saya mau sampaikan di sini begini. Saya mulai dengan satu ilustrasi. Seumpama saya berada di satu bandara, di lounge, lagi duduk, saya lagi mau pergi ke satu negara gitu ya. Kemudian saya ngelihat, ini ada satu orang tampilannya rapi, keren. Rapi, keren, tetapi informal, casual tapi rapi gitu ya. Tapi dia dikelilingi sama orang-orang, ada beberapa orang lah, ada 5-6 orang yang ngelilingin dia. Dia begitu sibuk memberikan perintah ini, itu. Kemudian tiba-tiba saya sebetulnya sedang dalam perjalanan mau menuju ke sebuah negara. Kemudian akhirnya berkesempatan ngobrol sama orang ini, karena ternyata yang 6 orang yang ngelilingin dia adalah ajudannya ternyata. Kemudian berkesempatan ngobrol sama orang ini, yang keren ini ya, yang casual, pakaiannya casual tapi keren, rapi. Berkesempatan ngobrol sama orang ini, ngobrol, ternyata dia dari satu negara yang saya sangat ingin kunjungi. Ini cerita ya, cerita buat analogi, buat ilustrasi. Ternyata dia dari sebuah negara yang saya sangat ingin kunjungi karena negaranya bagus, lautnya bagus, indah gitu ya. Saya sangat ingin mengunjungi negara itu. Terus ngobrol, terus dia bilang, kamu bilang ke saya, kamu kalau mau kunjungi negara saya, datang aja. Sesudah kunjungan kamu langsung aja nanti, sesudah kamu ke negara X, saya pergi ke negara X dulu kan, karena kan lagi nunggu di bandara itu mau pergi ke sebuah, anggaplah saya mau pergi ke Jerman gitu. Dari situ terus dia bilang, nanti kamu selesai dari Jerman, udah langsung kunjungi negara saya. Loh, saya belum ngurus visa, kan kita kalau mau pergi ke sebuah negara harus ada visa kan. Saya belum ngurus visa, mana boleh saya pergi ke sana gitu. Udah, kamu datang aja. Kamu datang, kamu catat nomor handphone saya, kasih tahu kepada yang nanti kalau kamu datang, kalau kamu nanti di imigrasi negara saya ditanya-tanya macam-macam, kamu sebut nama saya. Saya terus dalam hati begini, emangnya lu siapa? Emangnya lu yang punya negara apa? Ya kan? Kan kita nggak tahu, saya nggak tahu dia dari satu negara apa gitu. Terus dia bilang, udah, kamu nggak percaya, pokoknya kamu catat nomor handphone saya, kamu catat nama saya, kalau nanti kamu begitu mendarat di imigrasi, ditahan, walaupun kamu nggak punya visa, kamu akan bisa masuk. Sebut nama saya aja. Kira-kira saya waktu itu saya sangat nggak percaya gitu ya. Saya ini ngomong sama siapa, lu siapa sih gitu. Tetapi terus kemudian ternyata orang ini adalah orang yang punya negara yang saya ingin kunjungi. Dia yang punya, makanya dia berani bilang, lo kalau umpama walaupun nggak punya visa, nggak ada visa, begitu mendarat, bilang nama saya, bilang kamu kenal sama saya. Nah, jadi di sini yang kedua adalah dikatakan di ayat yang ke-6, akulah jalan. Tuhan Yesus bilang, I am yang punya sorga. Kan ini kan akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita walaupun gak punya visa mau ke sorga, ya, tetapi pada saat kita kenal sama Yesus dan Yesus kenal sama kita, tidak ada malaikat di sorga yang akan berani menolak kita, karena sudah ada Yesus di dalam kita. Katakan amin. Pada waktu tadi ragu-ragu, pada waktu saya ragu-ragu tadi, saya bilang, bener apa enggak nih, saya bisa masuk. Kamu enggak percaya? Yuk kita foto berdua, selfie yuk. Gitu. Foto berdua, selfiean sama orang ini. Ceklek. Jadi nanti tinggal pada saat di imigrasi liatin. Saya kenal sama Mister ini fotonya sama-sama. Kalau kamu bilang, saya enggak boleh masuk, lu telepon deh, nih nomor handphonenya. Gitu. Kira-kira seperti itu,
Yesus kita juga seperti itu. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Aku, I am, yang punya sorga. Yesus yang punya sorga. Dialah yang punya sorga. Katakan amin. Si Thomas masih perlu garansi apa lagi, dia masih nanya-nanya. Padahal kan Yesus yang punya sorga. Jelas sekali bahwa Yesuslah yang punya sorga. Di ayat yang ketujuh, sampai begini, Yesus sampai ngomong, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ini Yesus lagi ngomong sama Thomas. Yesus bilang, kalau kamu kenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Kalau kamu kenal aku, kamu pasti kenal Bapakku. Nah sekarang ini kamu mengenal dia, ceritanya Yesus nih ya, ceritanya. Kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Si Yesus itu sampai rasanya, buset deh nih orang mau gua apain lagi ya. Mesti ngomong apa lagi sama Thomas supaya dia percaya. Sekiranya kamu kenal aku, kan sampai mestinya kamu kenal aku lah gitu. Orang kita udah bergaul begitu lama, masa kamu nggak kenal? Kamu ngelihat aku melakukan mujizat, kamu melihat segala macam. Thomas sama-sama dalam pelayanan Yesus. Kalau seumpama masa di sini, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Jadi dia mengatakan pada Thomas, kalau kamu kenal saya nih, kamu kenal Bapak, kamu kenal Babe. Kalau kamu kenal saya, kamu kenal Bapakku. Ya. Nah, sekarang ada lagi nih sosok yang satu lagi, ayat 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tadi kan Tuhan Yesus bilang kalau kamu kenal aku, kamu kenal Bapakku gitu ya. Si Filipus nyaut, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Mungkin Yesus waktu dengar ini, makan hati. Terus ayat yang ke-9. Ini ayat yang ke-9, Yesus kira-kira sambil ngomong gini, dia sambil, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Selama ini dia sama-sama sama Yesus, masa dia masih nanya? Dia bilang, kalau kamu sudah melihat aku, kata Yesus, kamu tuh sama seperti kamu udah melihat Bapa. Masa sekarang kamu nanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Aduh, dia kira-kira begini, Yesus kira-kira ngomong, hei, kamu tuh kebangetan banget sih, Thomas, Filipus, ya berdua ini, kamu udah sama-sama melayani bareng-bareng, sudah mengenal aku, kamu masih mempertanyakan. Saya berharap nggak ada yang seperti ini di tempat kita. Mungkin karena pada waktu itu kan Yesus penampilannya kan seperti manusia biasa kan, seperti kita-kita juga gitu. Bahkan dia berpenampilan sebagai seorang hamba, begitu sederhana. Dia enggak berpenampilan seperti orang kaya, enggak. Dia berpenampilan seperti seorang hamba. Dia melayani orang-orang miskin, melayani siapapun dia layani gitu ya. Jadi penampilannya dia itu begitu sederhana, mungkin karena seperti itulah mereka berpikir, ini kan cuma Yesus. Dia enggak tahu kali Yesus itu siapa, padahal Thomas dan Filipus sudah melihat keajaiban, mujizat, dan mereka juga sudah mendengarkan khotbahnya Yesus. Mestinya mereka percaya, nggak usah pertanyakan lagi. Nah, kalau Yesus mungkin pada saat itu berpenampilan cuman sederhana aja, satu hari nanti
Thomas dan Filipus, satu hari nanti engkau akan melihat bahwa aku adalah Tuhan. Kira-kira seperti itu ya, Yesus bilang begitu. Walaupun Yesus nggak katakan, tetapi mungkin maksudnya begini, satu hari nanti engkau akan melihat aku adalah Tuhan dan engkau akan tersungkur menyembahku pada saat nanti kita ketemu lagi. Nah, itu yang Tuhan Yesus mau terhadap orang-orang seperti Thomas dan Filipus. Nah, saya mau sampaikan begini, orang yang sudah terima Yesus, kita baru poin yang kedua ya. Yang pertama, makna dari dari kenaikan Yesus adalah Yesus naik ke sorga untuk kita, untuk kenaikan Yesus. Makna dari kenaikan Tuhan Yesus, yang pertama adalah Yesus naik ke sorga untuk kita. Kemudian yang kedua adalah Yesus yang punya sorga. Ya. Saya mau sampaikan begini, jangan sampai kita yang sudah menjadi pengikut Kristus, kita yang sudah menjadi pengikut Kristus, sudah percaya sama Tuhan Yesus, kita tadi juga sudah melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan buat kita, kemudian kita jual Yesus kita jual Kristus kita hanya untuk satu jabatan, hanya untuk satu pekerjaan, hanya untuk pernikahan. Jangan sampai kita lakukan itu. Kita sudah melihat betapa Tuhan Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa. Dia bersyafaat buat kita, menjadi pembela kita, Dia juru selamat kita. Dan Dia yang akan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Dia yang akan memberikan kepada kita sorga dan rumah yang terbaik di sana, di sorga. Jangan sekali-sekali kita jual Kristus kita. Amin. Oke, yang berikutnya ayat yang ke-10 ini sampai yang ke-14. Atau yang ke-12 saja lah ya. Langsung ayat yang ke-12 saja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi kalau kita lihat di Lukas juga, Lukas 24 ayat 52. Lukas 24 ayat 52. Ini kenaikan Tuhan, satu kejadian yang nyata ya. Dicatat di Alkitab dan ini adalah kejadian yang nyata dan real. Lukas 24 ayat yang ke-52. Ini murid-muridnya, mereka ini adalah murid-muridnya. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Kok bersukacita sih? Kan barusan pisah sama Yesus. Yesusnya terangkat naik, mereka ditinggal, tetapi murid-muridnya mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat, bukannya hanya bersukacita, sangat bersukacita. Kenapa kok sukacita? Bukannya Yesus barusan naik dan misah. Mestinya sedih dong ya, ditinggal sama guru, ditinggal oleh Tuhan. Tetapi mereka tidak bersedih, mereka malah bersukacita. Kenapa? Karena Yesus naik ke sorga, tadi saya katakan Yesus waktu naik ke sorga dia enggak nganggur. Yesus naik ke sorga, dia duduk di sebelah kanan Bapa dan dia bersyafaat buat kita. Nah, yang poin yang ketiga adalah Yesus naik ke sorga, dia mau memerintah dari sorga. Dia memerintah dari sorga bukan cuma di dunia aja, waktu itu kan cuma di dunia. Cuman malah pelayanannya di daerah Galilea aja. Dia naik ke sorga untuk memerintah dari sorga melalui siapa? Melalui kita-kita ini.
Katakan amin. Kayaknya masih belum ini nih. Melayani melalui kita-kita. Jadi Yesus naik ke sorga untuk memerintah dari sorga melalui kita-kita, dan Tuhan Yesus janji, I will be back. Aku akan kembali lagi. Itu janji Yesus. Bukannya janjinya Arnold Schwarzenegger ya. Arnold juga sempat nyanyi gitu ya. I'll be back gitu. Ini Yesus yang janji, I'll be back. Ia akan datang kembali. Kenapa sih murid-muridnya malah bersukacita, sangat bersukacita pada saat dia tahu Yesus naik ke sorga? Karena kemudian dulu waktu Yesus melayani, waktu Yesus masih hidup, dia kan melayani dalam sosok tubuh manusia kan? Berarti dia dibatasi oleh ruang dan waktu, dibatasi oleh badani, ya. Ya berarti dia cuma bisa pada saat dia melayani di sini, ya dia cuma bisa ada di sini. Nggak bisa ada di sini dan kemudian ada di Kupang bersamaan, itu nggak bisa. Yesus pada saat itu ya melayani karena dia terbatas oleh ruang dan waktu dan badaniahnya dia. Gitu. Nah, dia waktu itu, waktu sedang dalam pelayanan, dia melayani dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah kalau kita seumpama pada saat itu, seumpama Yesus datang dan masih melayani sampai sekarang, terus kita mau ketemu sama Yesus, ngantri loh. Kan cuma satu Yesusnya. Udah ngantri, kita udah bikin schedule, tolong dong Yesus melayani di GBI WTC Kota Wisata gitu. Dia cek, sekretarisnya ada. Sekretarisnya ngecek segala macam, pada saat dicek kemudian dia, oh ya nanti tahun 2035 deh gitu. Tahun 2035, 13 tahun lagi. Terus Yesus pelayanannya di gereja kita itu dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Oh nggak bisa, saya cuma punya waktu 3 menit. Pelayanannya soalnya banyak. Bayangin ya kalau Yesus masih dalam bentuk seperti itu, bentuk badani, pada waktu seperti dia dulu melayani di daerah Galilea itu, ya dia terbatas oleh ruangan dan waktu dan juga badaniannya dia. Tetapi pada saat akhirnya Yesus naik ke sorga, murid-muridnya amat sangat bersukacita. Karena apa? Ini adalah satu era baru pelayanan Yesus, di mana kemudian Yesus tetap bisa melayani, tetapi bisa melayani melalui kita, bisa melayani di sembarang tempat, di mana-mana saja, at the same time, pada saat yang bersamaan. Itu alasan kenapa murid-muridnya begitu bersukacita pada saat Yesus naik. Dulu Yesus cuma bisa melayani di Galilea. Sekarang, sesudah Yesus naik, pelayanan Yesus tetap terjadi, tetap berjalan melalui kita, ya, dan kita bisa melayani begitu banyak orang yang bisa dilayani pada saat yang bersamaan. Pak Bram sedang melakukan KKR Citra di mana, di Sumba atau di Soe atau di mana gitu, di Sabu. Kita juga bisa melakukan KKR di sini. Kita bisa melakukan KKR kesembuhan di saat yang bersamaan. Di saat yang bersamaan juga ada juga KKR di Cina, seumpama di Shenzhen. Dan ada 1.000 orang bertobat pada saat itu. Semuanya pada saat yang bersamaan. Karena Yesus sudah naik ke surga dan memerintah dari surga melalui kita. Katakan amin. Karena itu Bapak Ibu siap ya untuk mau melayani, memerintah dari surga, supaya Yesus memerintah dari surga dan melayani bumi melalui kita semuanya. Karena pada saat yang bersamaan, pada saat kita melayani, kita juga lagi naroin batu batanya terus ya. Batu bata ke pembuatan rumah kita yang di sorga nanti. Jadi Tuhan mau memerintah dari sorga melalui kita. Haleluya. Kalau Tuhan mau memerintah melalui kita, maka kita harus, ini terakhir, tapi ayatnya banyak.
1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Cepet aja deh. Ini terakhir, saya janji ini terakhir. Udah dikasih ini juga tadi tulisan 5 menit lagi. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau kita mau menjadi wakilnya Yesus ya, memerintah dari sorga melalui kita, berarti kita juga memerintah di bumi ini. Ya, memerintah di bumi ini bagaimana? Ya kita melayani tentunya maksudnya gitu. Kita melayani. Nah, bagaimana kita caranya mau melayani? Sebetulnya pada waktu kita selfie tadi tuh, waktu kita selfie ceklek gitu ya, ada fotonya Yesus, mestinya bukan hanya fotonya aja, tetapi pada saat yang bersamaan Yesusnya juga masuk di dalam kita. Kalau ada Yesus di dalam kita, maka kita juga tentunya akan mempunyai karakter-karakter Kristus. Amin. Nah, yang pertama, Tuhan mau kita harus bisa kuasai diri dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Karena pada saat kita berdoa, kita lagi menyiapkan satu buah bata lagi. Bapak Ibu kalau berdoa satu hari seumpama 5 kali berdoa, ada 5 batang bata yang sudah dikumpulin di sorga. Haleluya. Terus ayat yang ke-8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kita tanpa kita sadari kita melakukan dosa dan kita mau supaya dosa-dosa kita bisa ditutupi. Ya. Nah, bagaimana caranya? Kasihilah sesamamu. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Hidup dalam kasih, kita selalu punya pengampunan. Kalau pagi-pagi pada saat kita keluar, terus ada masalah, ada keributan atau apapun masalah dengan orang, pada saat matahari terbenam usahakan itu sudah selesai. Sudah beres. Enggak ada masalah lagi, no problem. Hiduplah dalam kasih. Jadi sebelum matahari terbenam, ampunilah kesalahan orang lain. Amin. Berikutnya. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Tumpangan ini bukannya cuma soal naik mobil, bukan. Atau naik motor. Tetapi maksudnya adalah kita harus mau share dengan orang lain. Kalau kita punya sesuatu yang kita dapat bagikan kepada orang lain, bagikanlah. Kalau punya lebih, belajar untuk share kepada orang lain. Yang amin cuma sedikit. Next, ini karakter-karakter Kristus yang kita harus adopsi dan kita lakukan pada saat kita memerintah di bumi. Berikutnya, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi kita diminta untuk melayani sesuai dengan talenta kita masing-masing ya. Saya lebih baik khotbah di sini daripada saya disuruh nyanyi. Karena kalau nyanyi istilahnya saya kan seringkali bilang, ayo dong sumbangkan lagu dong gitu ya, benar-benar sumbang. Lagu yang enak jadi sumbang kalau saya nyanyi. Jadi talentanya beda-beda. Saya mendingan disuruh khotbah. Atau saya kalau umpama disuruh main drum, seneng sih ngelihatnya, tapi berantakan tuh kayaknya gitu. Kita punya talenta masing-masing, layanilah sesuai dengan talenta kita masing-masing. Amin. Berikutnya ada lagi enggak? Ayat yang ke-11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jadi berbicara enggak boleh ngegosip. Kalau ngegosip bukan firman Allah kan? Bukan ya. Kecuali kalau Bapak Ibu menggosipkan firman Allah, boleh. Mana ada orang yang gosipin firman Allah.
Jadi yang dikatakan gini kan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jadi kalau kita lagi ngomong, yang kita omongin adalah firman Allah. Kalau di luar dari itu gosip. Apalagi biasanya kalau lagi ngegosip ngomong sampai monyong-monyong gitu. Lu tahu nggak dia tuh? Tahu nggak dia? Nggak boleh ya. Jadi berbicaralah yang benar dan jangan gosip. Haleluya. Jadi hari ini makna dari kenaikan Kristus adalah Yesus naik ke sorga buat kita. Katakan amin. Poin yang kedua adalah Yesuslah yang punya sorga. Kemudian Yesus mau memerintah dari sorga melalui kita. Dan janji Yesus adalah I'll be back. Oke, yuk pemusik. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa. Firman-Mu sudah disampaikan Tuhan. Pesan firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan. Biar Roh Kudus yang terus kemudian bekerja Tuhan. Di hati dari setiap anak-anak-Mu. Sehingga mereka mendapatkan rema. Bahwa karena kenaikan-Mu Yesus, Engkau sudah naik ke sorga buat kita. Menyediakan tempat buat kami. Menjadi pendoa syafaat buat kami. Menjadi pembela buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau juga menyatakan bahwa Engkaulah yang empunya sorga. Karena Engkau berkata, akulah jalan. I am, akulah. Menyatakan bahwa Engkaulah yang empunya sorga. Dan terima kasih Tuhan bahwa Engkau sekarang sudah memerintah dari sorga melalui kami semuanya Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk dapat memerintah di bumi ini Tuhan. Dengan selalu melakukan karakter-karakter Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, biar terus kemudian Roh Kudus yang melanjutkan mengoperasi setiap hati dan menjadikan setiap firman-Mu ini menjadi rema Tuhan. Thank you God, you are awesome God. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan, amin. Bapak Ibu terkasih, kita berdoa syafaat. Bapak, terima kasih, kami bersyukur sebab Engkau ajaib dan luar biasa. Terima kasih Engkau telah naik ke surga dan dari sana Engkau juga mengatur bangsa dan negeri kami Indonesia. Dan oleh karena Engkau, maka Indonesia saat ini ada dalam perlindungan, ada dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga segala sesuatu Tuhan pulihkan. Bahkan Engkau membebaskan negeri kami dari pandemi COVID-19. Bahkan Tuhan memulihkan sendi-sendi sektor-sektor ekonomi, bahkan bisnis keuangan. Kami perlu lebih kuat kasih karunia-Mu ajaib buat bangsa dan negeri kami Indonesia, untuk keamanan bangsa dan negeri kami. Oleh kuat kuasa-Mu Tuhan, segala rancangan jahat, rancangan provokasi, intimidasi, teror, daripada kelompok-kelompok tertentu bahkan radikalisme, bahkan peredaran narkoba, semuanya Tuhan, Engkau Allah yang kudus, maka semuanya ditaklukkan oleh karena kuasa-Mu yang bekerja atas bangsa kami. Oleh kemurahan-Mu juga Bapa, hari Engkau terus menopang, menuntun dan memenuhi pemerintah kami.
dari pusat sampai daerah dengan hati yang takut akan Tuhan, penuh dengan hati yang tulus dan integritas untuk membawa bangsa ini lebih maju dengan penuh rasa syukur dan hormat akan Engkau. Urapi Presiden Joko Widodo, wakilnya Ma'ruf Amin, para menteri, gubernur, bupati, bahkan wali kota, camat, lurah, kepala desa sampai RW RT. Semua Tuhan unity untuk membangun bangsa ini dengan takut akan Engkau. Bapak terima kasih, kami rindu bahwa janji-janji-Mu tergenapi atas bangsa kami. Terjadi Pentakosta ketiga, lawatan Tuhan terjadi melalui bangsa kami, melalui setiap kabupaten, kota, bahkan provinsi-provinsi dipenuhi dengan lawatan-Mu. Dan semua umat-Mu di negeri ini ada dalam satu kesatuan iman, hidup bagi Tuhan dan untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan, hormat dan syukur hanya bagi-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik buat Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini secara online. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan pada nomor rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu. Bisa melalui transfer dengan ada QR code di sana, bisa melalui transfer antar bank. Kalau yang ada biru di tengahnya, Bapak Ibu bisa menuliskan keterangan persembahan itu ditujukan untuk tujuannya apa? Bisa jadi untuk diakonia, bisa untuk persembahan, persepuluhan, bahkan untuk penginjilan atau untuk pembangunan gereja. Sedangkan untuk Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, di depan kursi Bapak dan Ibu sudah ada kertas, di sana ada QR code yang bisa Bapak Ibu pakai untuk memberikan persembahan Bapak Ibu sekalian. Dan pada saat ini kita akan mendeklarasikan pemberian persembahan kita kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita sama-sama mendeklarasikannya pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan, semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan. Nanti Bapak Ibu sewaktu akan keluar dari ruangan ini. Di sebelah kiri sebelum tangga ada peti persembahan yang bisa Bapak Ibu letakkan. Bapak Ibu saudaraku terkasih, kami mewakili Gembala GBI WTC Kota Wisata mengucapkan terima kasih kepada Bapak Edili atas penyampaian firman Tuhan pagi hari ini, sekaligus merefresh semangat dan gairah kita Bapak Ibu bahwa ada rumah kita di sorga. Tapi habis ini kita pulang ke rumah. Ya, belum. Nah, kalau pulang ke rumah tolong pegang kantongnya, kuncinya ada enggak? Supaya nanti bisa masuk rumah ya. Kecuali ada yang jaga rumah, di rumah gak usah pusing, tinggal masuk nanti pulang. Ya, Bapak Ibu terima kasih banyak. Kita juga akan melihat pengumuman pada pagi hari ini yang akan ditayangkan melalui video. Silakan. COVID-19
Setelah terjadi lonjakan pasien positif corona di Indonesia, warga memilih melakukan lockdown lokal. Jumlah pasien virus corona bisa mencapai ribuan orang jika tidak segera dicegah. Tanpa terasa akhirnya kita berhasil melewati masa pandemi dan kita sudah beberapa kali melakukan ibadah secara online. Kami mengundang Bapak Ibu yang masih online, kita gabung bersama, kita semangat kembali dalam melakukan ibadah Bapak Ibu atau saudara-saudari. Khawatir lagi ya. Gereja kita sudah melakukan protokol yang diberikan pemerintah, dan gereja kita demi kenyamanan Bapak dan Ibu atau saudara-saudari sudah menyediakan alat filterisasi udara yang berstandar internasional. Dan juga setiap sehabis ibadah, gereja selalu melakukan sterilisasi agar untuk ibadah selanjutnya semuanya steril dan bersih lagi. Yuk, kita semangat lagi, kita bergabung dalam ibadah onsite. Untuk warta sepekan, saya akan menginfokan Bapak Ibu bahwa selalu ada yang namanya doa fajar setiap hari Sabtu jam 5 pagi. Untuk saat ini doa fajar dilakukan via Zoom meeting. Nah, untuk mendapatkan linknya Bapak Ibu bisa mengakses via grup PDI WTC Kota Wisata. Dan juga saya akan menginfokan untuk ibadah hari Minggu untuk saat ini hanya dilakukan 2 kali saja, yaitu jam 8 pagi dan jam setengah 11 pagi. Diwajibkan Bapak Ibu untuk datang tepat waktu. Mungkin dari jemaat ada beberapa yang kurang mengerti atau belum tahu nih ya, apa sih fungsi dari kertas di belakang ini? Ini untuk mempermudah kita memberikan persepuluhan atau persembahan secara non tunai. Nah, jadi di sini ada 2 QR code. Yang pertama untuk khusus dari aplikasi OVO, Dana, dan bisa juga dari bank selain BCA. Nah, yang QR code sebelahnya itu hanya khusus transfer dari Bank BCA. Semua ini dilakukan agar kita bisa mempermudah memberikan persembahan atau persepuluhan secara non tunai. Sekian untuk info warta minggu ini. Oh iya, dan saya juga ingin mengingatkan bagi Bapak Ibu atau saudara-saudari yang masih memberikan persembahan secara tunai dapat memasukkannya di kotak persembahan yang sudah tersedia dalam akses tangga turun. TP6 1, 2 action. Warnanya apa tuh lu ngasih tau? Yang sudah tersedia di berbagai tempat. Untuk pertanyaan, jika ada yang ingin bergabung bisa menghubungi saya atau Pak Haryanto, ada Bu Dian. Yang kedua, saya memohon bantuan Bapak Ibu, youth kita akan mengalami revival dan saya himbau untuk mendorong dan juga mensupport anak-anak muda untuk bergabung di dalam youth ya, di dalam ibadah youth yang sudah mulai berjalan sekarang ini. Dan untuk selanjutnya saya mengundang Pak Edili untuk memimpin kita untuk doa berkat. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Mari angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan dan usaha bisnismu, diberkatilah kuliahmu, diberkatilah sekolahmu. Semua berkat yang terbaik dari surga, kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu menyertai engkau semuanya, mulai dari saat ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita katakan, amin. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Baik, ibadah kita sudah selesai. Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengambil waktu bersaat teduh sejenak.